Setelah drama di kamar mandi yang membuat Rafa melakukannya lagi dan berakhir dengan ngambeknya Intan karena kesal. Sayang, makannya pelan-pelan. Rafa melihat Intan makan dengan begitu lahap menjadi kasihan karena dirinya lah Intan menjadi seperti itu. Dan sekali lagi apakah ia menyesal? Jawabannya adalah tidak, hehehe Rafa terus ketagihan akan kegiatan itu. Siapa yang buat aku kelaparan seperti ini? Intan menatap tajam suaminya dengan pipi yang menggelembung karena masih ada makanan di dalamnya, itu terlihat lucu di mata Rafa. Intan masih mengenakan jubah mandi. Rafa hanya cengengesan saja mendengar ocehan dari Intan. Akhirnya makanan yang tersaji sudah ludes pindah ke lambung Intan, Rafa menaruh bekas makan mereka ke dapur dan kembali lagi ke kamar melihat Intan yang sedang mengacak-acak kopernya, karena mereka belum sempat memindahkan pakaian mereka ke dalam lemari. Sayang, kamu cari apa? Cari celana-celana pendek aku, masa gak ada satupun sih? Jawab Intan dengan mata masih fokus mencari. Coba lihat di lemari. Gak mungkin mas, aku belum sempat menyusunnya di lemari. Coba lihat. Suaminya membuka lemari besar yang terdiri dari 4 pintu itu. Ia membuka pintu pertama pada lemari itu ada beberapa jejer celana juga kaos-kaos harian. Intan mengambil salah satunya, celana kulot dengan panjang di bawah lutut dan coba mengambil kembali pada susunan di bawahnya celana bahan dengan ukuran di bawah lutut. Dan yang ketiga pun sama hanya berbeda bahan dan warna, namun semuanya dengan ukuran yang sama yaitu di bawah lutut, bahkan hampir ke betis. Kok celana aku begini semua, gak ada celana pendek? Sayang mulai sekarang kamu gak boleh pakai celana yang terlalu pendek. Mas Rafa celana aku kan gak pendek-pendek banget. Tetap saja tidak boleh. Mas Rafa, tinggi badan aku tuh gak seberapa kalau aku pakai celana ini aku semakin terlihat seperti kurcaci. Ucap Intan dengan kesal. Rafa tertawa mendengar kata kurcaci yang diucap Intan. Mas Rafa menertawakan aku. Intan bertolak pinggang dengan raut wajah kesal ke arah Rafa. Kap, tidak sayang, bahkan kamu terlihat semakin imut, Mas jadi khawatir kalau kamu akan memilih yang lebih muda dari Mas. Udah ambil keperawanan aku masih aja membahas soal itu, tapi itu bisa dipertimbangkan, ucap Intan sambil memakai baju yang ada di lemari. Apa maksudnya bisa dipertimbangkan? Rafa menatap tajam. Masa Mas Rafa gak paham? Intan sengaja menggoda Rafa. Awas kamu ya. Rafa membopong Intan ke ranjang, perlahan secara perlahan. Sepertinya kamu harus diberi pelajaran, tatapan Rafa seperti menginginkan sesuatu. Mas Rafa ampun. Tidak ada ampun buat si mulut jahil sepertimu, mulut ini harus diberi pelajaran. Rafa sudah membungkam mulut Intan dengan bibirnya dan tangannya yang sudah merajalela kemana-mana. Intan menyisir rambutnya yang basah dengan wajah cemberut, seperti tak pernah puas untuk melakukan itu. Sedangkan Rafa yang sedang duduk di sofa dan selalu memperhatikan gerak-gerik Intan, dan ia tahu kalau Intan sedang ngambek padanya karena kejadian tadi. Hari-hari berlalu dengan indah yang dirasakan Intan dan Rafa. 3 hari ini Rafa mengambil cuti untuk libur, begitupun Intan, ia tak ingin melewati hari-harinya sebagai pengantin baru. Mereka tidak pergi kemanapun hanya menghabiskan waktu berdua juga bergurau dengan orang tua mereka, dan mereka juga merencanakan resepsi juga honeymoon setelah waktu mereka senggang, karena Rafa masih ada proyek baru. Mereka masih tinggal di rumah Mama Ellen, mereka belum memutuskan akan tinggal di mana. Seminggu ini mereka akan tinggal di rumah Mama Ellen dan minggu berikutnya di rumah Bu Ida dan berikutnya lagi tinggal di rumah Rafa. Mereka memutuskan untuk seperti ini dulu. Agar kedua orang tuanya merasakan kebahagiaan karena memiliki menantu. Dan kalau mereka sudah punya anak barulah mereka akan menetap tinggalnya. Mereka bahagia tetapi orang tua mereka juga harus ikut bahagia. Pagi ini Rafa dan Intan sudah mulai bekerja. Mas nanti antarkan aku ke rumah ibu dulu ya. Ucap Intan sambil memasangkan dasi pada suaminya, dan Rafa sudah menyiapkan bangku kecil untuk Intan berdiri agar sejajar dengannya jadi bisa memasangkan dasi suaminya tanpa kesulitan. Untuk apa? Aku mau mengambil motorku dulu mas. Untuk apa kamu mau ngambil motor?
Ya buat berangkat kerja aku Mas, selesai memakaikan dasi lalu Intan memakaikan jasnya. Tidak, kamu berangkat bareng Mas, dan jangan pernah naik motor lagi. Ucap Rafa tegas. Nanti kalau orang kantor tahu aku berangkat bareng Mas Rafa, nanti kan bisa jadi gosip Mas. Mudah saja, tinggal bilang kalau kamu istri dari bos mereka. Mas Rafa kan sudah janji, tidak akan memberitahukan tentang hubungan kita dulu. Siapa yang janji? Mas kan gak pernah bilang janji ke kamu. Iyas, terserah. Intan kesal segera balik badan ingin keluar kamar. Namun Rafa lebih dulu menarik tangan Intan. Sayang tunggu. Rafa memeluk Intan, namun Intan tak membalasnya, ia melepaskan pelukannya menatap istri kecilnya yang tengah merajuk. Sayang, Mas khawatir jika kamu naik motor, Mas takut terjadi apa-apa sama kamu, Rafa berkata dengan lembut, sembari mengelus pipi istrinya. Aku janji akan berhati-hati Mas, aku belum siap jika orang-orang di kantor tahu tentang status kita. Apa yang membuatmu tidak siap? Aku kan belum lama magang di kantor Mas Rafa, lalu tidak lama kemudian aku diangkat jadi sekretaris, lalu aku menikah sama Mas, apa Mas pikir mereka gak akan berprasangka buruk sama aku? Rafa memahami apa yang dikatakan Intan, ia juga tidak ingin membuat Intan menjadi tidak nyaman saat berada di kantor. Saat nanti kita mengadakan resepsi, orang kantor semua akan Mas undang. Intan mengangguk sambil tersenyum. Jadi sekarang bolehkan aku naik motor? Diantar supir saja ya? Mas. Baiklah, baiklah, tapi kamu harus janji selalu berhati-hati ya, dan tubuhmu ini tak boleh tergores sedikit pun. Iya Mas. Intan langsung mengiyakan daripada bertambah panjang lagi wejangan yang aneh dari suaminya. Ya sudah ayo Mas kita berangkat nanti telat. Rafa dan Intan menuruni tangga saling bergandengan tangan. Mama Ellen begitu bahagia melihat anak lelakinya yang terlihat bahagia dan begitu mencintai Intan dan begitu pun dengan Intan. Maaf Mah, Pah, sudah menunggu lama ya. Intan merasa tidak enak dengan kedua mertuanya yang sudah ada di meja makan menunggu dirinya juga Rafa. Tidak nak, kami juga baru duduk kok. Mereka pun makan dalam diam, menikmati hidangan di piringnya masing-masing. Rafa mengantarkan Intan lebih dulu untuk ke rumah mertuanya, setelah itu ia mengawal Intan dari belakang guna memastikan kalau istrinya akan selamat sampai tujuan. Sepanjang perjalanan Intan sudah membuat Rafa beberapa kali mengoceh karena kesal melihat Intan yang mencoba menyalip mobil yang ada di depannya. Kadang Intan juga mengebut hingga di tengah perjalanan Rafa kehilangan jejak istrinya. Sampailah di perusahaan, Rafa langsung masuk dengan tergesa-gesa, ia ingin segera menemui istrinya kecilnya. Namun saat Rafa masuk ke ruangannya ia tak melihat Intan, tetapi tas milik Intan sudah ada di meja kerjanya. Memilih untuk menunggunya. Pak lusa kita akan ke Indonesia. Untuk apa? Menemui Pak Rafa, juga meninjau proyek yang akan dipromosikan perusahaannya. Apakah sekretaris yang bernama Intan? Benar Pak, karena Pak Sandi ia sedang ke Amerika. Itu berarti saya akan bertemu dengan Intan. Iya Pak, itu sudah pasti. Baiklah persiapkan semuanya, sepertinya kita akan lama di sana. Baik Pak. Akhirnya kita akan bertemu, aku berharap kita berjodoh Intan. Mas Rafa mau apa? Rafa menatap tajam Intan sembari terus berjalan mendekati Intan. Sepertinya kamu memang harus diberi pelajaran. Jo, apa Pak Rafa sudah dihubungi? Sudah Pak, kita bisa langsung ke perusahaan sekarang, atau Bapak mau istirahat dulu di hotel? Tidak perlu, kita langsung saja ke perusahaannya. Baik Pak. Pak Antonius dan sekretarisnya Johan sudah sampai di Indonesia, mereka akan mengadakan pertemuan dengan Rafa sebagai kelanjutan dari kerja sama mereka. Dan mereka akan mengadakan pertemuan di perusahaan milik Rafa. Pak Antonius sudah berada di mobil dalam perjalanan menuju perusahaan Rafa, entah mengapa dirinya sudah tak sabar, yang pasti bukan tak sabar ingin membahas proyeknya, melainkan tak sabar ingin bertemu dengan Intan si gadis cantik begitu mempesona menurutnya, hingga membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Di dalam ruangannya Rafa terlihat gelisah, hingga beberapa kali ia menjatuhkan penanya ke lantai.
Dan itu tak luput dari perhatian Intan yang berada di meja tak jauh dari hadapan Rafa. Mas, ada apa? Intan kini sudah duduk di hadapan Rafa tanpa Rafa sadari. Tidak ada apa-apa sayang. Rafa tersenyum lembut. Bohong, dari tadi aku lihat Mas begitu gelisah. Terima kasih sayang atas perhatiannya. Rafa memegang kedua tangan Intan yang berada di meja lalu mengecupnya. Mas jangan seperti ini nanti ada yang masuk. Tak akan ada yang berani masuk sebelum Mas izinkan. Baiklah, aku kembali bekerja saja. Sayang Mas butuh vitamin. Mas taruh di mana vitaminnya? Intan berdiri mengitari meja berdiri di samping Rafa lalu membuka laci yang berada di bawah meja. Di sini vitaminnya. Rafa menarik Intan hingga jatuh pada pangkuannya, ia mengendus-endus tengkuk istrinya yang harum dan mengecup kecil leher mulus itu. Mas Rafa lepas, ini kantor. Intan memukul kecil tangan Rafa yang melingkar di perutnya. Sebentar saja sayang. Suara berat mulai terdengar dari pita suara Rafa, dan itu membuat Intan waspada, harus segera menghentikan kegiatan ini sebelum Rafa berbuat nekat. Mas sudah, aku mau bekerja. Tunggu sayang, dan bahkan tangan Rafa sudah menyentuh bagian depan milik Intan. Intan tak ingin melakukan hal gila seperti waktu lalu, Rafa melakukan hal gila di atas sofa dalam ruangannya. Hingga akhirnya Intan memilih pulang setelah melakukan itu, karena merasa tidak nyaman dalam tubuhnya. Mas Rafa kalau begini terus aku pulang saja deh. Intan berkata dengan kesal. Baiklah kita lakukan di rumah saja ya. Rafa menaik turunkan alisnya pada Intan yang sedang merapikan pakaian serta rambutnya yang berantakan. Intan menatap jengah Rafa, ia bahkan melakukan hubungan itu setiap hari tanpa kenal lelah. Intan tak bisa menolaknya apapun keadaan tubuhnya bahkan ketika dia sedang lelah sekalipun, karena itu adalah tugasnya seorang istri. Tapi ia tak suka jika itu dilakukan di kantor. Mereka sudah kembali mengerjakan tugas masing-masing. Mas Rafa, setelah makan siang kita ada pertemuan dengan Pak Antonius pemilik perusahaan di Kanada. Ujar Intan. Kamu tidak usah ikut, jawab Rafa dingin. Mas Rafa aku ini sekretaris, kalau aku tidak ikut Mas akan kerepotan nantinya. Yang dikatakan Intan ada benarnya tugas sekretaris sangat dibutuhkan jika ada pertemuan seperti ini. Baiklah, tetapi kamu tidak boleh memandang lelaki itu, kamu harus terus berada di samping Mas, dan jangan tersenyum kepadanya. Intan hanya menarik nafasnya mendengar syarat dari suaminya yang pencemburu itu. Mana mungkin ia tak menatap wajahnya ketika mereka tak saling berbicara bisa-bisa kita dianggap tak profesional, dan tidak boleh tersenyum masa ada jika klien penting tersenyum padanya maka ia balas dengan wajah masam. Dirinya pasti akan selalu ada di samping Rafa karena ia memang sekretarisnya. Hah, entahlah Intan malas untuk berdebat dengannya. Nanti dirinya juga yang terkena imbasnya. Intan dan Rafa makan siang di tempat yang berbeda. Intan sengaja tak ingin selalu makan bersama Rafa saat di kantor, karena ingin menghindari kecurigaan dari karyawan yang lain, dan apakah Rafa setuju? Jawabannya adalah tidak, sebagai gantinya Intan melakukan apa yang menjadi candu seorang Rafa. Jam pertemuan pun tiba, Rafa, Intan juga dua karyawan yang menjabat di perusahaan Rafa ikut berkumpul di ruang meeting. Tak lama Pak Antonius serta sang sekretaris Johan masuk ke dalam ruangan meeting. Selamat siang dan selamat datang Pak Antonius. Rafa berdiri menyambut kedatangan sang tamu begitu juga karyawannya yang juga ikut berdiri. Mereka saling berjabat tangan, Pak Antonius juga menjabat tangan mulus Intan, namun saat pandangan ke arah Intan begitu penuh dengan kekaguman. Intan segera menarik tangan itu, karena Pak Antonius belum juga melepaskan tangannya. Dan ia juga takut jika singa di sampingnya ini akan mengamuk. Pembahasan pun dimulai, Intan menerangkan poin-poin yang akan mereka bahas setelah ini, juga apa saja kendala juga resiko pada proyek ini, dengan begitu lugas dan jelas tata bahasa Intan hingga mudah dipahami, hingga mata bulat Pak Antonius terlihat seperti terhipnotis. Senyumnya selalu menghias di bibir lelaki itu. Namun di lain sisi Rafa begitu kesal melihat Pak Antonius yang begitu jelas mengagumi.
Istrinya, tangannya begitu erat menggenggam pena guna melampiaskan rasa kesalnya. Seperti itu Pak Antonius juga Pak Johan penjelasan kita pada proyek ini. Intan membungkukkan tubuhnya sambil tersenyum lalu duduk kembali. Saya menyetujui semua yang diucapkan Nona Intan, semuanya sudah jelas jadi tak ada keraguan lagi bagi saya. Jawab Pak Antonius sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu berarti di pertemuan kedua ini kita sudah sepakat ya. Pak Antonius mengangguk yakin dengan ucapan Rafa. Mereka pun berdiri bersalaman tanda semuanya telah disepakati. Baiklah kalau begitu kapan kita akan meninjau proyek itu, mungkin waktu saja tidak lama di Indonesia. Bagaimana kalau lusa ucap Rafa? Baiklah lusa kita bertemu. Baik nanti saya akan beritahu alamatnya pada sekretaris Anda, ucap Rafa yang masih kesal karena pandangan Pak Antonius masih penuh kagum. Sebelum meninggalkan ruangan Antonius sempat memberikan senyuman pada Intan, dan Intan membalas senyum itu, rupanya Intan lupa dengan apa yang dikatakan pada suaminya. Rafa yang begitu kesal, pergi begitu saja tanpa menghiraukan Intan. Entahlah, hukuman apa yang aku dapat setelah ini. Gumam Intan dalam hati sambil menghembuskan nafasnya. Ia membereskan berkas-berkas juga laptopnya yang akan dia bawa kembali ke ruangannya. Intan kita duluan ya, ucap karyawan yang lain. Iya silahkan Pak. Intan menjawab ramah. Intan keluar dengan sedikit kerepotan. Karena tadi ia hanya membawa berkas saja, sedangkan laptopnya Rafa yang membawa. Berhubung tadi Rafa sepertinya sedang cemburu jadi dia meninggalkan Intan begitu saja. Bisa saya bantu Nona? Intan terkejut hingga menjatuhkan beberapa berkasnya, karena tiba-tiba saja ada yang menyapanya dari arah belakang, padahal tadi lorong itu terlihat sepi. Maaf, saya mengejutkan Anda Nona. Pak Antonius ikut jongkok di hadapan Intan membantunya mengumpulkan kertas yang berserakan. Tidak apa-apa Pak biar saya saja. Kan tadi saya yang mengagetkan Anda, jadi saya harus bertanggung jawab. Intan tak menyahutinya lagi, fokusnya hanya pada lembaran kertas yang kini sudah ada di tangannya. Kem. Tiba-tiba saja suara deheman terdengar dari belakang tubuh Intan yang posisi dan masih jongkok begitu juga dengan Pak Antonius.